أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu atau Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am ayat 98. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mengajak bersama-sama mari kita mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Doa-doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 98. Allah mengajak manusia untuk memikirkan kejadian diri mereka sendiri. Jadi tahu diri itu sangat penting, karena kalau kita ini lupa diri maka sangat berbahaya. Siapa sebetulnya diri kita? Diri kita adalah hamba Allah, dan yang kedua adalah khalifatullah. Kita semuanya adalah pemimpin, yaitu mereka diciptakan oleh Allah dari diri yang satu. Penjelasan ini memberikan pengertian bahwa semua manusia yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku dengan beraneka ragam bentuk dan warna kulitnya berpangkal dari satu asal, yaitu dari Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa alaihassalam. Mereka ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu jenis, yaitu dari tanah, seperti juga dijelaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya atau Hawa dari dirinya,
dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Surat An-Nisa ayat 1. Penjelasan ini menjawab rahasia kejadian manusia yang banyak dibahas oleh para ilmuwan dan sebagai penegasan kepada manusia agar mereka jangan mengagungkan berhala dan bintang-bintang, akan tetapi hendaknya mereka beribadah hanya kepada pencipta mereka sendiri, yaitu Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, agar mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, yaitu agar mereka hidup kenal mengenal dan tolong menolong di antara sesama manusia, karena mereka pada hakikatnya mempunyai martabat yang sama dan berasal dari jenis yang sama pula. Perbedaan kebangsaan, suku, bentuk dan warna kulit janganlah dijadikan sebab untuk permusuhan dan kebencian, akan tetapi hendaklah dijadikan sebab untuk menjalin persaudaraan dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini harus diperhatikan untuk berbangsa dan bernegara, untuk menjadi warga bumi yang baik. Jenengan nanti lihat, baca, pahami, amalkan surat 49, namanya surat Al-Hujurat, artinya kamar-kamar, ayat 1 sampai ayat 18. Kemudian Allah menjelaskan proses pengembangbiakan manusia, bahwa proses pengembangbiakan itu terjadi atas kuasa Allah pula. Manusia diciptakan dari sperma dan ovum. Sperma berasal dari laki-laki, sedangkan ovum dari wanita. Sperma yang terpancar dari laki-laki membuai ovum yang dalam beberapa waktu lamanya berada dalam rahim wanita. Sesudah melalui proses tertentu, lahirlah seorang bayi. Sejak saat itulah bayi itu hidup di alam dunia sampai ajalnya tiba, lalu kembali ke alam baka. Nanti panjenengan lihat, jadi proses manusia ini dari asal kejadiannya menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, yang akhirnya kembali ke alam baka. Nanti sampean lihat di surat 84 ayatnya ayat 19, dan juga di surat kedua namanya Al-Baqarah ayat 151 sampai 157 yang namanya Roji'un. Jadi kita semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu mari, karena kita datangnya dulu fitri, maka diupayakan kembali pula dalam keadaan fitri. Nanti lihat di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayatnya 30 sampai ayat 60. Penjelasan ini merupakan perluasan dari ayat-ayat yang lalu agar manusia mendapatkan penjelasan secara lebih terperinci bahwa kekuasaan Allah tidak hanya berlaku pada benda-benda mati, akan tetapi juga berlaku bagi makhluk-makhluk yang hidup. Hal ini pun dapat dipahami oleh orang-orang yang suka memahami. Jadi sekali lagi, panjenengan itu punya Funky. Tahu Pak Funky? Funky itu F-nya adalah fisik, A-nya adalah akal, N-nya adalah nafsu, Q-nya adalah hati. Jadi kalau hatinya itu sehat, maka akalnya sehat, nafsunya sehat, fisiknya juga sehat. Tapi kalau hatinya itu mati, akalnya mati, nafsunya bukan mati, malah merajalela,
ya, yang akhirnya tubuhnya ini yang dulu itu dimuliakan, akhirnya karena nafsunya itu tidak karu-karuan, akhirnya jadi seperti binatang. Seperti umatnya Nabi Musa alaihi salam yang tidak taat kepada Taurat, yang muda dijadikan kera, yang tua dijadikan babi. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 65 sampai 66 agar semua menjadi pelajaran. Dan juga asal kejadian kita, roh-roh kita yang awalnya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, namun setelah roh-roh kita ini dilahirkan ke dunia, akhirnya lupa daratan, yang akhirnya menyebabkan lupa diri, lupa keluarga, dan lupa tugas, tujuan, dan fungsi hidupnya. Jadi mari dengan ngaji ini tugas kita adalah untuk beribadah, tujuannya mencari ridho Allah, dan fungsi hidup kita adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin yang baik di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami ya Allah panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, seluruh guru-guru kami, dan para pecinta lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center ini, dan seluruh sahabat-sahabat kami di lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzah yang sudah wafat, anak-anak kami, dan juga bapak ibu wali murid semuanya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.